Untuk pertama kalinya setelah menjabat Presiden, Prabowo Subianto berkunjung ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Kunjungan selama 2 hari pada pertengahan Januari lalu membuat Prabowo kian mantap terhadap proyek IKN. Prabowo pun meminta agar pembangunan IKN dipercepat. Tanggal 12 dan 13 Januari 2026 menjadi kunjungan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Hari itu Presiden Prabowo bermalam di IKN. Presiden pun tak hanya menerima informasi terkait perkembangan pembangunan IKN, tapi juga melihatnya secara langsung. Dari kunjungan itu, Prabowo menggulirkan instruksi penting. Ia meminta agar pembangunan IKN dipercepat, terutama fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif. Target selesai pada tahun 2028 atau 2 tahun lagi kembali ditekankan. Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028. Prabowo juga meminta dilakukan sejumlah perbaikan sejalan dengan proyek IKN yang terus dikebut. Masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus IKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki. Sejak awal tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan keseriusan menatap masa depan IKN. Tahap demi tahap proyek yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu juga tak luput dari monitor Menteri Kabinet Merah Putih. Begitu pula soal anggaran IKN yang telah dialokasikan pemerintah. Pada tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan kebijakan yang akan membawa IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam regulasi itu tertulis mengenai pembangunan sarana-prasarana pendukung IKN serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas IKN. Disebutkan juga mengenai pemindahan dan atau penugasan aparatur sipil negara ASN ke IKN yang jumlahnya mencapai 4.000-an orang. Tanda keseriusan Pak Prabowo, beliau memberikan instruksi-instruksi kan, bahkan seperti perubahan desain dan seterusnya. Itu jadi artinya bahwa concern Pak Presiden terhadap proses pemindahan ibu kota ini sangat serius. Kini, tinggal 2 tahun lagi menuju tahun 2028 yang menjadi target terwujudnya IKN sebagai ibu kota politik. Lantas, apa langkah penting yang harus menjadi perhatian pemerintah agar proyek IKN tak melenceng dari rencana? Definisi ibu kota politik itu kan harus kemudian didetailkan. Apakah kemudian itu penyelenggaraan pemerintahan yang utuh antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan itu juga salah satu kemarin yang kita lihat instruksinya kan ada mempercepat soal pembangunan gedung DPR dan gedung institusi yudikatif yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu yang perlu disusun adalah kan kalau mau menyelenggarakan pemerintah itu kan nggak ujuk-ujuk besok mau dibuka kantornya besok mau disiapkan semuanya.
kan kita harus bicara tentang soal setelah gedung itu terbangun, ya harus diputuskan instansi mana saja yang duluan menyelenggarakan pekerjaannya di sana. Nah untuk itu kan kemudian nanti harus disiapkan kapan pemindahan ASN-nya gitu ya. Nah kemudian kalau ASN itu datang ke sana bawa keluarganya, nanti keluarganya sudah siapkah tempat tinggalnya, sekolahnya, fasilitas pendukung yang lain gitu. Pemerintah juga harus mengurangi ketergantungan pembiayaan IKN melalui APBN, sehingga skema-skema KPBU atau investasi swasta ini juga harus mulai diciptakan, dan hal ini tentu hubungannya dengan bagaimana target ke depan pembiayaan yang dengan skema ini. Pemerintah juga harus memperbaiki bagaimana iklim investasi dan bagaimana kemudahan berinvestasi di Indonesia. Sebagai kawasan yang didesain dengan konsep kota hutan modern, IKN harus bisa mewujudkan terciptanya pusat ekonomi baru. Karena itu, kolaborasi antar multi aktor juga dinilai penting untuk dimulai. Pemerintah juga harus banyak mulai menggerakkan mitra-mitra strategis, artinya otorita IKN, Kementerian Teknisnya, BUMN, Pemda, serta mitra swasta. Kolaborasi antar multi aktor ini yang nanti akan mengurangi konflik kepentingan. Melajunya kawasan IKN semestinya juga beriringan dengan tumbuhnya ekonomi, sosial, dan sektor-sektor lain di wilayah sekitarnya di Pulau Kalimantan. Mereka tak boleh lagi menjadi kawasan yang timpang dan jauh tertinggal.